Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak M. Husaini SOS MAP selaku dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama saya sendiri Hairunisa, yang kedua Ahmad Faisal Nur Ehsan, yang ketiga Jahrani, yang keempat Milatil Hanifah, yang kelima Muhammad Rudiansah, yang keenam Mulyani, dan yang ketujuh Saipullah. Baik, di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Motivasi dan Produktivitas. Oke, langsung saja ke materinya. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk pekerja di mana manusia baru dikatakan hidup bermakna apabila ia bekerja dan berkarya. Dalam memenuhi kehidupan pun manusia perlu dan harus untuk bekerja. Namun jumlah sumber daya manusia yang besar ternyata belum mendorong tingginya produktivitas dalam bekerja sehingga berdampak kurang baik. Kurangnya produktivitas dalam bekerja dapat terjadi karena beberapa alasan, misalnya kurangnya motivasi dari atasan, upah yang kecil, ataupun karena lemahnya kompetensi yang dimiliki. Produktivitas kerja karyawan merupakan suatu akibat dari persyaratan kerja yang harus dipenuhi. Persyaratan itu adalah kesediaan karyawan untuk bekerja dengan penuh semangat dan bertanggung jawab. Motivasi dan pengalaman kerja yang baik dapat juga menunjang keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudiansah, NPM 192107346. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi. Motivasi dalam ilmu manajemen, motivasi memiliki kedudukan yang penting. Ini disebabkan karena konsep motivasi bisa memberi pengaruh besar bagi kemajuan serta pergerakan suatu organisasi di masa depan. Motivasi adalah spirit suatu organisasi. Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang digunakan. Ada beberapa menurut para ahli berikut ini. Chong dan Megison menyatakan bahwa motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seorang dalam mengejar pekerjaan. Dan di sini definisi motivasi. Definisi motivasi ini adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi adalah hal yang menimbulkan dorongan, dan motivasi kerja adalah mendorong semangat yang menimbulkan suatu dorongan. Memberikan motivasi ini diharapkan setiap individu, karyawan maupun bekerja keras dan antusias untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi. Motivasi adalah proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Sementara motivasi umum bersangkutan dengan upaya ke arah setiap tujuan. Motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri setiap individu untuk memenuhi dan mengarahkan perilaku. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Bentuk-bentuk motivasi dan unsur penggeraknya. Motivasi merupakan spirit yang dimiliki oleh setiap individu untuk dapat menumbuhkan semangat bekerja. Spirit itu bersumber dari dalam dirinya sendiri ataupun pengaruh dari luar. Dari hal ini, motivasi dapat dikategorikan dalam dua bentuk dasar, yaitu A. Motivasi ekstrinsik atau dari luar, B. Motivasi intrinsik atau dari dalam diri seseorang atau kelompok. Yang harus dipahami bahwa dengan bentuk motivasi tersebut
tidak akan berjalan jika tidak didukung dengan unsur-unsur penggerak motivasi itu sendiri. Karena dengan adanya unsur penggerak tersebut, mampu berbagai bentuk motivasi akan terwujud. Unsur-unsur motivasi antara lain kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan, dan kesempatan. Ketujuh unsur penggerak motivasi tersebut bersifat saling berkaitan dan semua itu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Seorang pimpinan dalam usaha menggerakkan motivasi para karyawan akan menjadi lebih baik jika memahami dan melaksanakan ketujuh unsur tersebut. Misalnya, setiap karyawan membutuhkan penghargaan dan kesempatan. Artinya, setiap kerja keras yang dilakukannya adalah harus dihargai. Dan ketika ia mampu melaksanakan suatu tugas, bentuk penghargaan yang lebih tinggi yang ingin ia peroleh adalah ia diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas yang jauh lebih berbobot dibanding dengan yang pertama. Kesempatan ini bisa berupa pemberian jabatan, proyek baru, dan berbagai bentuk lainnya. Jenis-jenis motivasi dan faktor-faktor motivasi. Motivasi digolong menjadi dua macam. A. Motivasi internal, motivasi yang bertumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. B. Motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang dengan harapan dapat mencapai sesuatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Faktor-faktor motivasi. A. Faktor pemuas. Faktor ini disebut dengan sumber diri seseorang dan juga pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dalam diri seseorang tersebut. 1. Prestasi yang diraih merupakan gaya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Dengan ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas. 2. Tanggung jawab merupakan gaya penggerak motivasi sehingga bekerja hati-hati untuk bisa menghasilkan produk dengan kualitas istimewa. 3. Kepuasan kerja itu sendiri merupakan teori tingkat persamaan keputusan bahwa kepribadian merupakan salah satu faktor penentu stabilitas kepuasan kerja. B. Faktor pemelihara. Faktor ini merupakan faktor-faktor yang sifatnya eksentrik, yang berarti bersumber dari luar diri seseorang. 1. Keamanan dan kesehatan kerja. 2. Kondisi kerja. 3. Hubungan interpersonal di antara teman sejawat, dengan atasan, dan dengan bawahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan fungsi dan tujuan motivasi. Motivasi juga memiliki fungsi dan tujuan sendiri. Maka di bawah ini akan dijelaskan mengenai fungsi dan tujuan motivasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, menentukan arah langkah. Menentukan arah langkah menuntun kita dalam menuntun langkah dalam hidup, baik seperti cita-cita yang akan dicapai, prestasi yang akan didapatkan, maupun segala hal yang kita inginkan. Motivasi ini yang akan menggerakkan kita untuk selalu melakukan hal-hal terbaik dalam hidup, sehingga motivasi juga dapat menentukan kesuksesan kita dalam hidup. Contohnya, ada orang ketika bangun di pagi hari, yang pertama dia bayangkan adalah kemarahan atasannya, maka dia baru mau bangun, maka arah motivasinya adalah meninggalkan rasa sakit atau menghindari marah dari bos karena tidak melakukan apa yang pimpinan katakan. Dan kemungkinan kebiasaan seperti inilah dalam kehidupan akan melakukan hal yang sama ketika merasa tidak nyaman. Mungkin dia akan mencari teman atau pekerjaan yang lain. Yang kedua, menentukan keputusan tindakan. Saat menjalani kehidupan, tentu akan banyak tindakan yang diambil, baik yang berisiko kecil hingga besar. Tujuan dan motivasi ini adalah untuk menentukan setiap tindakan yang diambil, apakah suatu keputusan dalam mengambil tindakan sudah tepat,
bagaimana dampak resiko ke depannya. Itu semua tergantung motivasi yang ada di dalam diri kita. Jadi, kembangkanlah motivasi kita dengan baik agar segala keputusan yang diambil memberikan dampak baik dalam kehidupan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Melalui motivasi ini, kita akan dapat menentukan berbagai perbuatan yang perlu dan tidak perlu. Artinya, kita akan mampu menentukan perbuatan yang memberikan hasil baik ke depannya. Kita pun akan mampu berbuat dengan risiko paling kecil. Jadi, itulah beberapa hal penting yang berkaitan dengan motivasi. Jangan pernah abaikan pentingnya motivasi, karena motivasi akan membangun diri kita sendiri dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Untuk selanjutnya, dipersilahkan Saudara Jahrani untuk melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan materi definisi produktivitas. Sejak asal kata, produktivitas adalah suatu menghasilkan sesuatu produk atau jasa. Umumnya merupakan kemampuan setiap individu, sistem atau perusahaan untuk menghasilkan apa yang diinginkan. Kita gunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Kata produktivitas itu sendiri memiliki unsur yang sama dengan daya produktif dan produktivitas. Istilah ini sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi suatu pabrik, mesin, perusahaan, fasilitas, sistem, atau orang dalam mengubah suatu masuk menjadi keluaran yang diinginkan. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa produktivitas itu sendiri mengundang 3 faktor penting. Yang pertama, aktivitas digunakan sebagai ukuran ketepatan dalam memutuskan bagaimana suatu harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, efisiensi digunakan untuk mengukur ketepatan dalam melakukan sesuatu dengan tetap melestarikan sumber daya yang ada. Yang ketiga, kualitas yang menunjukkan seberapa baik persyaratan, spesifikasi atau harapan pelanggan yang berbeda dapat dipenuhi. Menurut para tokoh, Edi Heljanto mengatakan nilai yang menunjukkan bagaimana sebaiknya mengelola dan menggunakan sumber daya untuk mencapai suatu secara optimal. Dan selanjutnya juga para tokoh namanya Kan Ha, Chen, Timas Lin, Blocher, Edward J. mengatakan hubungan yang terkait antara hasil jumlah output dan jumlah output yang dibutuhkan untuk mendapat output tersebut. Hossein Umar mengatakan perbandingan antara output yang dicapai dengan penggunaan sumber daya input. Heni Kuswanti Daryanto mengatakan suatu konsep yang mencerminkan hubungan antara hasil produk dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di sini juga ada para tokoh juga namanya J. Raffianto mengatakan hubungan antara hasil kerja dan satuan waktu yang dibutuhkan secara pekerjaan untuk menciptakan suatu produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas itu terdapat 8 macam. Antara lain yang pertama yaitu adalah faktor teknis. Faktor teknis adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Terkait faktor teknis adalah lokasi, ukuran pabrik, tata letak, mesin produksi, penggunaan mesin, dan peralatan lain, pengembangan dan penerapan komputerisasi. Faktor teknis ini sangat mempengaruhi tingkat produksi suatu perusahaan. Kemudian faktor yang
dapat mempengaruhi produktivitas yang kedua adalah faktor produksi. Faktor produksi meliputi tata letak, perencanaan, kualitas bahan baku, pengendalian produksi, dan proses produksi yang terstandarisasi. Kemudian yang mempengaruhi yang ketiga adalah faktor organisasi. Faktor organisasi yaitu elemen organisasi yang mencakup 5 item, termasuk jenis organisasi yang digunakan, wewenang dan tanggung jawab orang atau departemen, keterampilan profesional, divisi atau distribusi pekerjaan, dan pemahaman tentang organisasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi berikutnya yang keempat yaitu faktor sumber daya manusianya. Faktor sumber daya manusia ini adalah positioning atau kualitas individu, pelatihan bakat dan pendidikan tinggi, peluang karir, kesempatan untuk memberikan saran atau pendapat, dan kondisi lingkungan kerja. Kemudian faktor yang mempengaruhi produktivitas berikutnya adalah faktor keuangan. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik dapat menjalankan bisnisnya dengan baik. Kemudian ada faktor manajemen. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik dapat menjalankan bisnisnya dengan baik. Kemudian ada faktor manajemen. Faktor manajemen dalam sebuah perusahaan harus dapat menggunakan sumber daya yang ada secara optimal agar dapat menghasilkan sesuatu yang relatif murah. Penggunaan teknologi terkini dalam fasilitas produksi, suasana kerja yang baik, dan tingkat motivasi karyawan yang tinggi juga dapat meningkatkan produktivitas kegiatan dalam suatu perusahaan. Kemudian faktor lokasi. Produktivitas perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh lokasinya. Hal-hal ini yang mempengaruhi faktor lokasi antara lain jarak dan lokasi ke sumber bahan baku, jarak ke pasar, infrastruktur, dan kapasitas manusia, dan lain-lain. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor pemerintah. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas organisasi. Misalnya peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan pajak. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan dan dijelaskan tadi dapat disimpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Dalam ilmu manajemen, motivasi memiliki kedudukan yang penting. Ini disebabkan karena konsep motivasi bisa memberi pengaruh besar bagi kemajuan serta pergerakan suatu organisasi di masa depan. Motivasi adalah spirit oleh sebuah organisasi. Motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi juga adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan dan motivasi kerja. Semangat yang menimbulkan suatu dorongan diharapkan untuk individu karyawan mau bekerja keras dan dapat memberikan sebuah antusias untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi. Motivasi adalah suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas arah dan ketekunan individu untuk mencapai suatu tujuan. Sementara motivasi
secara umum bersangkutan dengan upaya ke arah setiap tujuan. Motivasi juga adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri setiap individu untuk memulai dan mengarahkan perilaku. Motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang dengan harapan dapat mencapai sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya. Yang kedua, produktivitas. Produktivitas bisa digunakan dalam berbagai kegiatan produktif untuk menilai tingkat efisiensi yang terjadi antara input dan output. Pada dasarnya, kata produktivitas merupakan kata serapan yang diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu produktivitas, di mana produktivitas terbentuk dari gabungan dua kata, yaitu produk dan aktivitas. Sejak asal kata produktivitas adalah sesuatu untuk menghasilkan produk atau jasa, umumnya merupakan kemampuan setiap individu, sistem atau perusahaan untuk menghasilkan apa yang ingin kita gunakan. Kata produktivitas itu sendiri memiliki unsur yang sama dengan daya produktif dan produktivitas. Istilah ini sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi suatu pabrik, mesin, perusahaan, fasilitas, sistem, atau orang dalam mengubah suatu masukan menjadi keluaran yang diinginkan. Yang terakhir adalah saran. Setelah penjelasan yang telah dijelaskan tadi, diharapkan kami dari penyaji atau pemateri yang memberikan presentasi pada kesempatan kali ini, itu untuk para pendengar kami harapkan dapat memahami dan mengerti akan isi daripada maksud dari judul presentasi pada hari ini, yaitu motivasi dan produktivitas. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen Bapak Muhammad Husaini SSMAP, dan juga kami mohon maaf jikalau dalam penyampaian materi terdapat kekeliruan dan juga kekurangan. Untuk itu kami mohon kepada Bapak dosen untuk memberikan saran dan juga pesan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.